Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pada sifat kualitatif larutan, masih di bab 1. Sekarang kita masuk kepada perhitungan matematis. Ini penting sekali, perlu disimak dari awal sampai akhir, kemudian berlatih. Karena untuk matematis atau perhitungan matematis tentu harus banyak berlatih mengaitkan kemampuan matematika dengan sains kimia yang ada. Mari kita simak. Yang pertama, kita mengingatkan sedikit, sifat kualitatif larutan itu tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel larutnya. Nah, konsentrasi partikel zat terlarutnya inilah kita coba ukur, kita coba hitung, sehingga kita ada korelasi. Misalkan konsentrasinya tinggi, tentu akan terjadi sifat yang berbeda dengan konsentrasi yang rendah. Konsentrasi itu dalam bahasa sehari-hari Indonesia itu dikenal dengan nama kepekatan. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin pekat. Kata pekat itu tidak menunjukkan jumlah, tetapi menunjukkan komposisi. Contoh, air 1 gelas ditambah 2 sendok gula, kemudian diaduk, maka akan lebih manis walaupun 2 sendok dibandingkan dengan gula 1 karung dimasukkan ke dalam danau yang airnya penuh. Padahal yang pertama tadi hanya 2 sendok dalam 1 gelas, yang kedua 1 karung dalam 1 danau. Maka kita lebih mengatakan yang 2 sendok dalam 1 gelas itu konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang 1 danau tadi. Nah, itulah yang disebut dengan kepekatan. Jadi kepekatan bukan kepada jumlahnya, tetapi kepada komposisinya antara jumlah zat yang dilarutkan dengan pelarutnya. Nah, inilah sifat kualitatif larutan ini. Jadi definisinya adalah sifat kualitatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Sehingga sifat kualitatif larutan akan berbeda-beda dengan sifat kualitatif larutan non-elektrolit. Nah, ini kita akan berbicara non-elektrolit dulu. Ada 4 sifat kualitatif larutan: tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, konsentrasi tadi atau kepekatan itu banyak sekali cara menyajikan. Salah satunya, jadi hari ini kita belajar 3. Jadi saya ulangi, konsentrasi itu atau kepekatan itu bisa diukur dengan banyak cara dan variabel. Nah, pada sesi ini kita hanya mempelajari 3 saja. Yang pertama adalah kemolalan, atau kita kenal dengan nama molalitas, bukan molaritas ya. Saya ulang, molalitas. Di sini kita kenal dengan nama lengkap atau nama umumnya kemolalan dalam simbol M kecil, bukan M besar atau kapital. Jadi kalau ketemu dengan M kecil seperti ini, maka kita kenal dengan nama molalitas. Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol, ya, mol disimbolkan dengan huruf N kecil, jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Ulang ya, 1 molal adalah jumlah 1 mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kilogram pelarut. Ya,
Jadi kalau 1 molal itu artinya 1 mol zat terlarut dibagi dengan 1 kilogram pelarut. Kalau pelarutnya air, maka airnya harus 1 kilo. 1 kilogram air itu setara dengan 1000 gram. Kalau setengah kilogram berarti setara dengan 500 gram. Kalau 200 gram setara dengan berapa kilo? Ya, 0,2 kilogram. Ya, ini harus pinter nih fisikanya. Jadi kalau 1000 gram setara dengan berapa kilo? 1 kilo. Kalau 2000 gram, 2 kilo. Kalau 300 gram, 0,3 kilogram. Nah, rumus umumnya yang sangat terkenal, molalitas adalah mol zat terlarut dibagi dengan kilogram pelarut. Jadi pelarutnya harus dalam satuan kilogram. Bagaimana kalau nanti soalnya gram? Harus diubah menjadi kilogram. Ini sudah ada keterangannya. Nah, sehingga kalau ketemu soal, seandainya ketemu soal, kok satuan pelarutnya dalam satuan gram, maka mudah saja tinggal molar adalah N dikali 1000 dibagi P. Di N dikali 1000 dibagi P. P-nya adalah gram. Tapi kalau menggunakan rumus ini, P-nya harus dalam kilogram. Perhatikan sekali itu. Yang kedua adalah ya ini contoh soal. Jadi molalitas, contoh molalitas. Jika dalam 250 gram, nah ini nanti kalau dalam soal yang sesungguhnya tidak ada dalam kurung ini. Jika di dalam 250 gram air, berapa kilo? 0,25. Dapatnya dari mana? 250 dibagi 1000. Dibagi 1000 jadilah kilogram. Gram dibagi 1000 jadi kilogram. Maka 250 dibagi 1000 jawabannya 0,25. Terdapat 6 gram urea. Urea adalah zat terlarut. Air adalah pelarut. Nah, kita tahu urea mempunyai MR 60 atau beratnya sebesar 60 MR-nya, massa atau relatifnya. Pertanyaannya berapa molalitasnya? Masih ingat rumus molalitas apa tadi? Mol dibagi kilogram pelarut. Kilogramnya udah sekian. Nah, molnya itu apa rumusnya? Ada yang masih ingat gak rumus mol? Gram dibagi MR. Mol adalah gram atau massa dibagi MR-nya. Kita lihat penjelasannya. Berapa gram tadi? Ureanya 6 ya. 6 dibagi 60. Ini adalah rumus apa? Rumus mol. Jadi kalau ketemu rumus mol adalah gram dibagi MR-nya. Gram urea sebesar 6 dibagi MR-nya 60. Maka kita kenal dengan nama mol, bukan molatus, mol. 6 dibagi 60 berapa? Nah, ini langsung berarti ya rumusnya tadi. Kalau kita simak, rumusnya adalah molal adalah mol dibagi kilogram pelarut. Nah, molnya tadi 6 per 60, pelarutnya berapa? 0,25. Lihat ya. Nah, maka rumusnya adalah bagi berapa? Airnya 0,25. Berapa sama dengannya? Sama dengannya adalah 0,4. Apa satuannya? Molar. Jadi mencari molar adalah mol dibagi kilogram pelarutnya. Kalau pelarutnya 0 seperti soal ini 250 gram, maka kita harus ubah menjadi kilogram. Caranya bagaimana? Dibagi 1000. Ketemu ini. Nah, ini apa ini? Mol. Mol itu apa? Gram dibagi ml. Gramnya berapa? Ureanya 6. MR-nya berapa? 60. 6 dibagi 60. 0,1 dibagi 0,25. 0,4 molar. Gitu ya. Jadi itu cara mencari molalitas. Ya, itu kalau di kimia
satuannya M. M itu molal, bukan meter. Kalau fisika M itu meter, tapi kalau di kimia adalah molal. Ingat ya, bukan mol ya, bukan molar, bukan mol, tapi M adalah molal. Next. Kalau tadi sudah bicara molalitas, sekarang kita berbicara fraksi mol. Jadi konsentrasi tadi ada dalam bentuk molalitas, ada yang bentuk fraksi mol. Apa simbolnya fraksi mol? X kapital atau X besar. Kalau molalitas tadi apa? M kecil. Kalau fraksi mol, X besar. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan atau total. Kita bicara larutan. Larutan adalah campuran antara zat terlarut dan pelarut. Itu namanya larutan. Gula terlarut, air pelarut, gula ditambah air diaduk, namanya larutan gula. Jadi pahami dulu, ada kata zat terlarut, ada pelarut, ada larutan. Zat terlarut adalah zat yang dimasukkan ke dalam pelarut. Pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat terlarut. Gula ini air, larut gula di dalam air. Kalau sudah larut, kita kenal dengan nama larutan. Larutan adalah campuran antara apa? Zat terlarut dengan pelarutnya. Disebut apa? Larutan. Jelas di sini. Jika mol zat pelarut adalah Na, ya ini simbol ya, Na, mol A pelarut, dan jumlah mol zat terlarutnya adalah B, jadi B itu zat terlarut, gulanya misalkan, pelarutnya air, molnya, maka fraksi molnya dinyatakan begini, fraksi mol A. A tadi apa? A adalah pelarut. Jadi fraksi mol A adalah fraksi mol pelarut, maka kalau mencari fraksinya pelarut, mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Jadi artinya bagian pelarut dibagi totalnya. Kalau fraksi B, B tadi apa? Zat terlarut, contohnya apa tadi? Gula. Jadi fraksi gula atau fraksi B adalah molnya B dibagi total. Ya. Kalau nyari A, di sini molnya A dibagi total. Kalau nyari fraksi B adalah molnya B dibagi total. Sebagai hubungannya, kalau fraksi mol ditambah A ditambah fraksi mol B itu selalu sama dengan 1. Fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut pasti sama dengan 1. Ingat baik-baik ya, rumusnya adalah ini. Ada contoh soal. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Kita lihat. Kalau ada kata fraksi mol urea dalam larutan urea, berarti di sini zat terlarutnya adalah urea, pelarutnya air. Dengan komposisi berapa persen? 20%. Apa artinya 20% itu? 20% artinya andai kata ada 100, maka 20, misalkan 100 gram, maka 20 gramnya adalah urea, sisanya berarti 100 dikurang 20, 80%-nya adalah air. Kalau ureanya 30%, berarti artinya apa? 30 gramnya adalah urea, 70 gramnya air. Kalau larutan ureanya 40%, artinya apa? 40 gramnya urea, airnya berapa? 60. Nah, di soal disebutkan, dijelaskan ureanya berapa persen? 20%. Kalau ureanya 20%, itu artinya
ada 20 gram urea yang dicampurkan ke dalam air 80 gram. Nah, kalau kita pertanyaan, ini adalah fraksi mol urea. Karena pertanyaannya bisa dua, fraksi mol urea atau fraksi mol air sebagai pelarutnya. Nah, di soal ditanyakan apa? Fraksi mol urea. Oke, ini ada pembahasan dalam 100 gram urea. Nah, ini saya tadi sampaikan 100 gram itu 20%-nya atau 20 gramnya urea, sisanya adalah air. Nah, maka akan ada dua fraksi, fraksi air sebagai pelarut dan fraksi urea sebagai terlarut. Nyarinya air bagaimana? Pasti di atasnya adalah punyanya air. Sorry, ini mol ya, maaf ya. Yang pertama, ini jelas yang ditanya apa tadi? Fraksi mol urea. Fraksi mol urea itu kita singkat dengan XB adalah molnya B, di sini harus B, atau molnya urea dibagi molnya urea ditambah molnya, ini molnya urea ditambah molnya air. Jadi pasti begitu. Yang ditanya fraksi mol urea, kita cari molnya air berapa, molnya urea berapa. Nah, bagaimana mencari mol? Gram dibagi ml. Airnya berapa gram? 80. Dari mana? Persentase tadi. Kalau 20-nya adalah urea, sisanya pasti air 80 dibagi 18. Apa itu 18? 18 adalah MR-nya air. Kalian sudah harus tahu bahwa air itu berapa? 18. Urea berapa? 60. Air berapa? 18. Makanya 80 bagi 18, 4,44 mol. Ini udah ketemu nih molnya si air. Sekarang nyari molnya urea. Molnya urea adalah gramnya urea 20 gram dibagi 60. 60 dari mana? MR urea. Ketemu 0,33 mol. Ini molnya air, ini molnya urea. Maka fraksinya urea adalah molnya urea. Jadi kalau ditanya urea pasti atas urea. Kalau yang ditanya molnya air, atas berarti air dibagi total. Total itu dari mana? Molnya air ditambah molnya urea. 0,33 molnya urea, bawahnya 0,33 tambah 4,4 adalah fraksi molnya air. Hasil matematisnya adalah 0,069 tanpa satuan. Sekarang kita masuk kepada molaritas. Jadi molaritas, saya ingat ya, tadi saya sebut pertama tadi apa? Molalitas. Yang kedua ini adalah, yang kedua tadi apa? Fraksi mol. Nah, yang ketiga ini adalah molaritas. Ada R-nya. Molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat, liter. Kalau molaritas tadi apa? Kilogram. Kalau molaritas apa? Liter. Bedanya cuma di sini. Jadi kalau molaritas dibagi liter larutan, kalau molalitas dibagi kilogram pelarut, ditimbang kalau kilogram. Kalau liter diliterin, kayak beli bensin. Contoh soal. Jika dalam 500 ml, nah di sini 500 ml. Kalau soal yang tadi ya berapa? 500 gram misalnya, atau 250 gram. Kalau dia molaritas harus 1 mililiter. Setara dengan berapa? 0,5 liter. Dari mana? 500 dibagi 500 dibagi 1000, ketemunya 0,5 liter.
terdapat 6 gram urea MR60. Berapa molaritasnya? Oke, kita jawab. Molaritasnya adalah mol dibagi volume larutan. Molnya berapa? Gram per mr. 6 dibagi 60 per 0,5 liter, 0,2 mol per liter, atau dikenal dengan nama 0,2 molar. Kalau mau disimbolkan, M-nya besar. Jadi kalau di sini M-nya besar, kita kenal dengan nama molar. Kalau M-nya kecil, apa tadi? Molal. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya 3 satuan konsentrasi: molalitas, fraksi mol, dan molaritas. Nah, ketiganya kita akan aplikasikan ke dalam sifat koligatif larutan. Sekarang kita akan masuk kepada sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu disimbolkan dengan P. Jadi kalau di kimia ada huruf P, itu dikenal dengan nama tekanan uap. Nah, tekanan uap, ya, tekanan uap itu disimbolkan dengan huruf P. Kalau huruf P-nya dikasih 0 seperti ini, maka disebut tekanan uap pelarutnya atau yang murninya, pelarutnya. Tapi kalau tidak ada, maka dia komponen uap larutannya. Sedangkan SA adalah fraksi mol komponen A-nya. Ya. Maka hubungannya sangat gampang sekali, bahwa fraksi mol A itu adalah fraksinya A dikali dengan tekanan uap standar. Nah, sekarang kita akan coba masuk kepada delta P. Delta ini artinya selisih, disebut penurunan. Apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap itu adalah tekanan uap murni. Ini biasanya air, belum dikasih apa-apa, dikurangi dengan air yang sudah dikasih apa-apa. Ingat, kalau air sendiri tidak ada zat terlarutnya, maka tekanan uapnya lebih besar dibandingkan air yang sudah dikasih zat larut. Air murni tekanan uapnya lebih besar dibandingkan dengan air yang sudah ditambahkan garam atau ditambahkan gula. Maka rumus yang bisa kita pegang atau bisa kita simpan di memori kita, bahwa delta P atau penurunan itu adalah P0, P-nya air, dikurang P larutan, atau P0, P-nya punya air sebelum ditambahkan 1 dikurangi P0. Kalau ini kita terjemahkan terus, maka kita akan mendapatkan, kita turunkan ini, kita akan mendapatkan bahwa rumus delta P adalah fraksinya zat terlarut dikali P0. Ini zat terlarut ya, hati-hati ya. Kalau zat terlarut berarti apa? Mol terlarut dibagi mol total. Sedangkan P0 adalah tekanan uap murni airnya atau pelarutnya. Inilah cara mencari, bagaimana mencari delta P.
Ini kalau kita mau lihat beberapa tekanan uap larutan. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, titik didih. Nah, titik didih itu dikenal dengan nama boiling point elevation atau delta didih. B itu bukan beku, B itu boil. Boil itu mendidih. Sedangkan titik beku adalah F, freeze. Kita punya mesin freezer di rumah, artinya pembeku. Kalau cooling itu disebut pendingin, tapi kalau freezing pembeku. Nah, bagaimana mengukur bagaimana kenaikan titik didih itu? Ini kalau titik didih namanya kenaikan, kalau titik beku namanya penurunan. Titik didih adalah kenaikannya. Titik didih larutan berarti ini lebih besar dikurangi titik didih pelarut. Kalau pelarutnya air biasanya titik didih 100 derajat. Kalau titik didihnya larutan itu di atas 100, misalkan 107 derajat, maka deltanya adalah 107 dikurang 100, maka berapa? 7 derajat. Itu namanya delta didih atau kenaikan titik didih. Sedangkan TF, delta TF itu penurunan titik beku. Artinya turun titik beku itu apa? Penurunan titik beku itu berarti titik beku larutan itu lebih rendah daripada titik beku pelarut. Air membeku pada suhu 0. Tetapi kalau air dikasih gula, maka si air akan membeku bukan 0 lagi, tetapi minus 4 atau minus 5 tergantung konsentrasi. Maka mencari delta TF adalah TF pelarut, titik beku pelarut dikurang titik beku larutan, maka dapatlah delta TF. Kalau delta TB, TB larutan dikurang TB pelarut. Hati-hati sekali membaca. Ini ada kata pelarut, ada kata larutan, ada kata pelarut, ada kata larutan. Ingat, pelarutnya air, larutannya air ditambahkan sesuatu atau gula. Next, bagaimana hubungan mereka? Ini rumusnya. Delta TB atau kenaikan titik didih adalah KB dikali M. M adalah molalitas. Delta TF adalah KF dikali M. M apa tadi? Molalitas. Jadi belajar molalitas digunakan untuk mencari, menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik bekunya. Gunakan apa? Molalitas. Tetapi kalau kita berbicara fraksi mol, itu digunakan untuk apa tadi? Fraksi mol digunakan untuk menghitung delta P. Delta P itu apa? Penurunan tekanan uap. Delta P penurunan tekanan uap. Maka kita gunakan fraksinya zat larut dikali P standarnya. Tapi kalau delta TB dan delta TF itu kita menggunakan dikenal dengan nama molalitas. Ya, jadi tahu ya molalitas itu apa? Molalitas digunakan untuk mencari delta TB dan delta TF. Hanya beda di KB dan KF. Kalau delta TB rumusnya KB dikali M, kalau delta TF adalah KF dikali M. Apa itu KB atau KF? Tetapan. Biasanya di soal dikasih tahu, misalkan pelarutnya air, KB-nya 0,52. Kalau titik beku air 1,86 biasanya. Nanti di soal pasti diketahui. Ini disebutkan air berapa tadi? KB-nya 0,52, KF 1,86. Tapi kalau bukan air, ini ada tabelnya. Ya, ini kita bahas kemarin sudah bahas osmosis ya, osmosis.
Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan encer ke larutan pekat melalui serapan non permeabel. Ini air biasa. Jadi air yang mengandung gula. Ini membran. Kemana arahnya? Air akan masuk ke dalam air yang sudah ada gula. Itu namanya osmosis. Jadi kalau ada di sini air, di sini adalah air yang sudah dikasih gula, maka air yang sudah dikasih gula akan cenderung didatangi oleh air dari luar. Inilah skematis bagaimana ikan laut ditaruh di air tawar, misalkan mati dia, mati. Kenapa kok mati? Air laut lebih pekat daripada air tawar, maka ikannya pasti pekat. Cairan yang ada di badan ikan itu pekat. Maka ketika ketemu air tawarnya yang masuk ke dalam tubuh ikan, sehingga ikan mengalami kebanyakan cairan, mati. Begitu kebalikannya, air tawar punya ikan, misalkan ikan nila. Ikan nila ditaruh di laut, mati juga. Kenapa? Ikan nila mempunyai konsentrasi sama dengan air murni, rendah. Begitu dimasukkan ke dalam laut, konsentrasi yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah air yang ada di dalam tubuh ikan keluar, masuk ke dalam air laut dan mati, dehidrasi. Nah, membran semipermeabel. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ya, ini larutan lebih pekat, ini larutan yang air biasa. Maka membran semipermeabel akan membawa air ini masuk ke dalam zat yang lebih pekat, sehingga dia lebih tekanan osmotik itu simbolnya adalah Pi. Pi adalah tekanan osmotik. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya sudah diturunkan. Pi sama dengan nRT. M adalah apa tadi? Polaritas. Apa rumusnya? Mol dibagi volume larutan. Molaritas. M-nya kapital. Sedangkan R itu tetapan selalu 0,082%. Selalu segitu. T suhu. Suhunya harus dalam Kelvin. Harus dalam Kelvin. Di kimia suhunya dalam bentuk satuan Kelvin. Bagaimana kalau di soal 100 derajat Celcius, sedangkan di rumus harus minta Kelvin? Mudah caranya. Tambahkan saja 273. Berarti 100 derajat Celcius itu berapa Kelvin? 100 derajat tadi ditambah 273. Berapa? 373 Kelvin. Nah, jangan lupa yang penting mengubah derajat Celcius ke Kelvin. Caranya Celciusnya itu berapa ditambah 273, sudah jadi Kelvin. Nah, rumus tekanan osmotik itu disimbolkan huruf Pi. Pi adalah nRT, molaritas, dikali tetapan gas 0,08205. Kalau di kimia lebih ke 0,082. Dan T atau suhunya jangan Celcius tetapi Kelvin. Kita berlatih soal. Perhatikan soal nomor 1. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam 72 gram air. Jika tekanan uap air murni 20 pada suhu tertentu, berapakah penurunan tekanan uap? Jelas sekali, soal dibaca
Lihat pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Penurunan apa tadi? Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Simbolnya delta P. Itu yang ditanya di sana. Apa rumusnya delta P tadi? Delta P adalah fraksinya zat terlarut dikali P0. P0 itu apa? Tekanan uapnya pelarut. Dalam hal ini adalah air. Berapa tekanan uap air? Sudah disebutkan di soal. 20,1 cm3. Itu sebagai P0. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah delta P. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, ini pertanyaannya. Delta P adalah P0 kali X terlarut. P0-nya berapa tadi? P0-nya adalah 20,1. Gampang sekali. Delta P adalah P0 kali X terlarut. P0-nya 20,1. X terlarutnya berapa? Nyari. Apa itu rumus X terlarut? X terlarut adalah mol terlarut dibagi mol total. Terlarut tambah mol pelarut. Seperti tadi ya. Fraksi zat terlarut, mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Kalau zat terlarutnya glukosa, berarti mol glukosa dibagi mol glukosa plus mol air. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari mol glukosa. Apa rumusnya mol? Gram dibagi mr. Berapa gram tadi glukosanya? 18 gram. Kata soal. Nah, 18 gram. MR-nya berapa? 180. Berapa? 0,1. Molnya air? Molnya air adalah gram dibagi mr. 72 gram. MR air selalu 18. Ingat ya, 18. 4 mol. Maka fraksi zat terlarut adalah glukosa 0,1 dibagi ya total 0,1 ditambah 4. Hasil baginya adalah 0,024. Ini adalah fraksi zat terlarut. Yang ditanya apakah fraksi? Bukan, yang ditanya adalah delta P atau penurunan tekanan uap. Apa rumusnya? P0 dikali zat fraksi zat terlarutnya. P0-nya 20,1, setelahnya 0,024, hasilnya 0,49. Ya, jawabannya yang atas ini. Sekarang kita masuk ke latihan selanjutnya adalah titik beku larutan. Apa pertanyaannya? Kita baca. Dilarutkan 18 gram C6H12O6 glukos ya ke dalam 500 gram air. Jika KF-nya 1,8, MR-nya 180, maka titik beku larutan adalah. Yang ditanya apa di soal? Yang ditanya adalah titik beku larutan. Yang ditanya adalah titik beku larutan, bukan penurunan titik beku. Tetapi untuk mendapatkan titik beku larutan harus dicari dulu penurunan titik beku atau delta TF-nya. Lanjut. Nah, yang pertama kita cari delta TF. Caranya bagaimana? Delta TF rumusnya molar dikali F kali I. I-nya ini nanti ini hitungannya 1 kalau glukosa ya. Mol itu gram dibagi ml. Ini molnya glukosa 0,1. Molalnya berapa? Molalnya berarti mol dibagi kilogram larut. 0,1 berapa pelarutnya tadi? 0,5. Dari mana 0,5? 500 gram. 500 gram itu setara dengan 0,5 kilogram. Maka ketemu molalnya adalah 0,2. Delta TF adalah molal dikali KFI 0,2. Dari mana ini? Ini sebenarnya. Kali KF. KF air berapa? KF air 1,8.
I-nya nanti pembahasannya, I-nya kita kasih angka 1 aja. Nanti ada pembahasan untuk elektrolit. Maka ketemu 0,36. Jadi nanti kalau ketemu zat-zat non elektrolit selalu nilainya 1. Nah, 0,3 ini jawaban bukan, karena baru delta T. Yang ditanya adalah TF, titik beku larutan. Apa tadi rumusnya? Titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Masih ingat ya? Kita lihat, ini ada slide sebelumnya. Ini. Nah, yang ditanya adalah TF larutan. Ini kalau ke sana jadi hilang minyak, ini ke sini jadi berkurang. Jadi TF larutan adalah titik beku larut adalah titik beku pelarut air 0 derajat dikurang delta TF. Maka kita bisa lanjutkan. Berapa hasilnya? Nah, ini TF 0 derajat, ini adalah titik beku air dikurang 0,3 minus 0,36 derajat Celcius. Maka jawabannya ini. Nomor 3, suatu larutan glukosa mempunyai penurunan sekian. Nah, berapakah titik didih larutan? Nah, ini jelas ya, titik didih, bukan kenaikan titik didih. Mana titik didih? Kita lihat di slide atas. Nah, kita lihat di sini. Ya, yang ini. Titik didih larutan sebagai pertanyaannya adalah apa ini berarti? Ya, ini ke sini jadi plus, berarti titik larutan adalah titik didih pelarut kalau air 100 ditambah delta TP-nya. Berarti nyari dulu delta TP-nya. Kita cari dulu delta TP-nya. Bagaimana mencari delta TP-nya? Molal dikali KPI-nya nanti 1 ya. Ini selama dia non elektrolit nilainya selalu 1. Cari dulu. Di sini disebutkan ada delta TP adalah molal dikali KP dikali I. Sekarang molalnya belum ada. Molalnya diambil dari delta TF karena tadi disebutkan titik bekunya 0,744. Agak susah 0,744. Nah, rumus delta TF kan molal kali KF. 0,744 molal dikali 1,86. Ini data titik beku. Maka M adalah, jadi mencari molal itu tidak harus pakai rumus mol dibagi kilogram larut, tetapi kalau soalnya dari titik beku maka bisa diambilkan dari rumus yang ada. Ketemu molalnya adalah 0,4. Delta TB nya berapa? Kalikan saja KB. KB nya 0,52. Dari mana 0,52 diketahui di soal. Setelah ketemu sekian, maka TB nya jumlahkan dengan 100. 100 adalah titik didih pelarut. Ketemu 100,20. Terakhir, tekanan osmotik. Apa rumusnya tadi? P sama dengan MRT. Molaritas dikali R dikali T. R nya ini suhunya Celcius harus dirubah ke Kelvin. Ya, molaritasnya dicari dulu. Ya. Berarti langkah pertama adalah mencari molaritas. Apa rumus molaritas? Mol dibagi volume. Mol itu apa rumusnya? Gram dibagi ml. 2,4. Ini gramnya zat dibagi mr nya 60. Ketemu 0,04. Molaritas adalah mol dibagi liter.
0,4 0,25 dari mana? 250 cm kubik sama dengan 250 ml. Nah, mili biar jadi liter bagi 1000. 250 dibagi 1000 berapa? 0,25. Sehingga rumusnya masukkan 0,25. Ini dibagi ini adalah molarnya 0,16. Molnya 0,04, molarnya 0,16. Baru PMRTI. I-nya nanti kita bahas di non elektrolit. 0,16 dikali R 0,082. T-nya 300. Dari mana 300? 27 ditambah 273. Jadi 273 adalah angka untuk mengubah dari Celcius menjadi Kelvin. Berapa hasil jumlahnya? 27 tambah 273, 300. Kalikan, ketemu 3,3. Mana jawabannya? 3, salah ya. 3,96. Nah, itu cara mencari 4 sifat kualitatif harusan. Nah, ini rangkumannya sudah ada. Yuk, berarti soal di Google Form di bawah materi ya. Demikian penyampaian materi tentang sifat kualitatif harusan terutama matematik. Saya berikan dalam bentuk video, saya berikan dalam bentuk PPT. Silakan dipelajari dan kerjakan soal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.